Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Quratul Faiza, NIM 933808619, kelas Tahrij Hadis B, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana hasil dari tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yakni Bapak Haji Zainal Muttaqin STHI MA, tentang mentahrij hadis. Baik, langsung saja. Baiklah, di sini hadis yang akan kita tahrij yakni yang berbunyi Ab'uni ad-du'afa'a fa innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum. Hamim mim ha ba kaf an Abi Darda. Yang artinya, tolonglah aku dengan perantara orang-orang jelata kalian, sebab kalian diberi rezeki dan diberi kemenangan melalui perantara mereka. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang mampu untuk membantu para fakir, para orang miskin. Kita sebagai orang yang mampu dalam hal materi, uang, ataupun tenaga, kita diperintahkan untuk membantu mereka, baik itu berupa uang, tenaga, ataupun barang-barang yang lainnya. Dalam hadis ini disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Jami' As-Sughir fi Hadisil Bashirin Nadir, yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Ibnu Abi Bakar Asy-Syuyuti. Dalam keterangan ini, hamim mim ha ba kaf, kitab ini terdapat di beberapa kitab, yakni dalam keterangan di kitab ini bahwa hamim itu adalah li Ahmadi fi musnadihi. Dalam kitab ini hadis ini ada juga di kitab Ahmad, Imam Ahmad. Kemudian di dalam mim terdapat di kitab Sahih Muslim. Kemudian ba adalah di kitab Ibnu Hibban fi Sahihihi, dalam Sahih Ibnu Hibban. Kemudian kaf menunjukkan li Hakim, fa inna kana fi mustadraki itlaqi wa illa bayyin, dalam kitab istidraknya Imam Hakim. Baik, selanjutnya yakni hasil dari pentahrijan hadis yang berasal dari kitab Jami' As-Sughir nomor 58. Hadis yang pertama yakni haddatsana Mu'ammal bin Al-Fadl Al-Harrani, haddatsana Walid, haddatsana Ibnu Jabir an Zaid bin Arta'ah Al-Farazi an Jubair ibnu Nufar Al-Hadrami annahu sami'a Aba Darda yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ab'uni ad-du'afa'a fa innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum. Qala Abu Dawud Zaid bin Arta'ah akhu Adi ibni Arta'ah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin Abi Fadl Al-Harrani, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, telah menceritakan kami Ibnu Jabir dari Zaid bin Arta'ah
Arto'ah Al-Fazari dari Jubair bin Nufair Al-Hadrami bahwa ia mendengar Abu Darda berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, carikanlah orang-orang lemah untukku. Sesungguhnya kalian diberi rezeki dan diberi kemenangan karena orang-orang yang lemah. Abu Daud berkata, Zaid bin Arto'ah adalah saudara Adi bin Arto'ah. Hadis ini terdapat dalam kitab dari Musnad Abu Dawud nomor 227. Hasil pentahrijan hadis yang pertama. Baiklah, dalam pembahasan selanjutnya yaitu jalur sanad yang pertama, ya ini berasal dari hasil tahrij hadis yang pertama, yaitu Rasulullah, Abu Darda, Jubair bin Nufair, Zaid bin Arto'ah, Ibnu Jubair, Al-Walid, Mu'ammal bin Al-Fadl. Riwayat dari para perawi, yakni Abu Darda sendiri. Abu Darda memiliki nama lengkap Uwaimir bin Malik bin Qais bin Umayyah bin Amir. Beliau berasal dari kalangan sahabat. Nama kunyahnya yaitu Abu Darda itu sendiri, dan beliau berasal dari Syam. Wafat pada tahun 32 Hijriah. Menurut para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa beliau adalah seorang sahabat, dan begitupun juga Az-Zahabi. Menurut para ulama, bahwa seorang sahabat adalah orang yang thiqah dan tidak mungkin melakukan persekongkolan untuk berbohong. Kemudian Abu Darda memiliki seorang murid yaitu Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair memiliki nama lengkap yaitu Jubair bin Nufair bin Malik. Beliau berasal dari kalangan tabi'in, kalangan tua. Nama kunyahnya yaitu Abu Abdurrahman. Beliau berasal dari Syam, wafat pada tahun 80 Hijriah. Menurut para ulama, beliau adalah orang yang thiqah. Pendapat tersebut berasal dari Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan Az-Zahabi. Dan menurut Al-Ajari dan Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa beliau adalah orang yang thiqah jalil. Kemudian murid dari Jubair bin Nufair yaitu Zaid bin Arto'ah, bahwa Zaid bin Arto'ah memiliki nama lengkap Zaid bin Arto'ah. Beliau adalah dari kalangan tabi'in. Beliau berasal dari negeri Damaskus. Menurut para ulama, beliau adalah orang yang thiqah. Itu pendapat dari An-Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Az-Zahabi. Dan menurut Ibnu Hatim, beliau adalah la ba'sa bih. Kemudian Zaid bin Arto'ah memiliki murid yaitu Ibnu Jubair. Ibnu Jubair adalah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Beliau berasal dari negeri Syam, wafat pada tahun 154 Hijriah. Nama kunyahnya yaitu Abu Utbah. Menurut para ulama, beliau adalah orang yang thiqah. Itu pendapat dari Yahya bin Ma'in, Al-Ajli, An-Nasai, Abu Hatim, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan menurut Imam Hanbal atau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah laisa bihi ba'sa. Kemudian Al-Walid memiliki nama lengkap Al-Walid bin Muslim. Beliau adalah dari kalangan tabi'ut tabi'in, wafat pada tahun 195 Hijriah. Beliau memiliki nama kunyah Abu Al-Abbas. Beliau berasal dari Syam. Menurut para ulama, beliau adalah orang yang thiqah. Dan menurut Abu Hatim, beliau adalah sahibul hadis. Kemudian yang terakhir yaitu Mu'ammal bin Al-Fadl. Beliau adalah seorang berasal dari kalangan atba'ut tabi'in. Memiliki nama kunyah Abu Sa'id. Beliau memiliki nama lengkap Mu'ammal bin Al-Fadl bin Mujahid. Beliau berasal dari
negeri Jazirah Arab, wafat pada tahun 229 Hijriah. Menurut para ulama, beliau adalah orang yang syaduk, itu pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan menurut Ibnu Hibban dan Az-Zahabi, beliau adalah orang yang thiqah. Kemudian hasil tahrij yang kedua dari hadis di atas, yakni haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Musa haddatsana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Abdurrahman bin Yazid ibni Jabir haddatsana Zaid bin Arta'ah an Jubair ibn Nufair an Abi Darda qala Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu abawuni du'afa'akum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Qala Abu Isa hadha haditsu hasan sahih. Dalam tahrij hadis yang kedua ini, hasil tahrij berasal dari kitab Sunan At-Tirmidzi yang nomor hadisnya yaitu 1624, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mubarak, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir berkata telah menceritakan kepada kami Zaid bin Arta'ah dari Jubair bin Nufair dari Abu Darda, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah aku dengan perantara orang-orang jelata kalian, sebab kalian diberi rezeki dan diberi kemenangan melalui perantara mereka. Abu Isa berkata, hadis ini derajatnya hasan sahih. Baiklah, pada jalur yang kedua ini, yaitu jalur sanad hadis yang kedua dari hasil tahrij hadis yang kedua, yaitu Rasulullah, Abu Darda, Jubair bin Nufair, Zaid bin Arta'ah, Ibnu Jubair, Ibnu Mubarak, Yahya bin Utsman. Sebenarnya dalam jalur sanad yang ini memiliki jalur sanad yang sama, namun pada Ibnu Jubair, beliau memiliki beberapa murid, yakni yang pertama, pada jalur yang pertama yaitu Al-Walid, dan pada jalur yang kedua yakni Ibnu Mubarak. Dan langsung saja, karena Ibnu Jubair, jalur sanad Ibnu Jubair ke atas sudah dijelaskan pada sanad yang pertama, kita langsung menjelaskan pada murid dari Ibnu Jubair, yaitu Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak memiliki nama lengkap Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih. Beliau adalah dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Beliau berasal dari Himas, wafat pada tahun 181 Hijriah. Menurut para ulama, beliau adalah seorang hafidh. Itu pendapat dari Ahmad bin Hanbal. Dan menurut Ibnu Madani dan Abu Hatim, beliau adalah seorang yang thiqah. Dan menurut Yahya bin Ma'in, beliau adalah thiqah sabat. Dan yang terakhir, menurut Abu Sa'ad, beliau adalah thiqah ma'mun. Kemudian Ibnu Mubarak memiliki murid yang bernama Yahya bin Utsman, bahwa Yahya bin Utsman memiliki nama lengkap Yahya bin Utsman bin Sa'id. Beliau adalah dari kalangan tabi'ut atba, kalangan tua. Nama kunyahnya atau nama julukan yaitu Abu Sulaiman. Beliau berasal dari negeri Syam, wafat pada tahun 255 Hijriah. Menurut para ulama, beliau adalah orang yang suduk sholih, dan menurut An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, beliau adalah orang yang thiqah. Kemudian hasil tahrij hadis dari hadis di atas,
Yang terakhir, hadis yang ketiga yang berbunyi akhbarona Yahya ibnu Utsman qala haddatsana Umar bin Abdul Wahid qala haddatsana Ibnu Jabir qala haddatsani Zaid bin Arta'ah al-Farazi an Jubar bin Nufar al-Habrami annahu sami'a Aba Darda yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu abghuni ad-dha'ifa fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Hadis ini berasal dari kitab Sunan An-Nasa'i halaman 3128 yang artinya telah mengkhabarkan kepada kami Yahya bin Utsman, ia berkata telah menceritakannya kepada kami Umar bin Abdul Wahid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Jubair, ia berkata telah menceritakan kepada Zaid bin Arta'ah al-Fazari dari Jubair bin Nufar al-Habrami bahwa ia pernah mendengar Abu Darda berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carikan untukku orang yang lemah, sesungguhnya kalian mendapatkan rezeki dan mendapatkan kemenangan karena orang-orang lemah kalian. Dari tiga hasil hadis yang telah ditahrij itu dijelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk kita membantu orang-orang yang lemah. Karena sebagian dari hasil keringat kita itu salah satunya adalah milik orang-orang yang lemah, orang fakir dan miskin. Hanya sebagian dari milik kita juga milik mereka juga. Di sini kita diperintahkan kita supaya membantu orang lain meskipun tidak ada hubungan sama sekali dengan kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membantu sesama muslim, baik itu kaya ataupun miskin. Dan dalam tataran ini, dalam hadis ini, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menolong orang-orang yang lemah, yakni orang-orang fakir, miskin, tidak hanya berupa materi ataupun uang, tapi bisa juga kita membantu. Jika kita tidak memiliki uang, kita bisa juga membantu secara tenaga ataupun barang-barang yang kita miliki yang tidak kita pakai ataupun yang bisa membantu mereka juga. Dan hal itu tidak berupa uang juga tidak apa-apa. Baiklah pada jalur yang ketiga, yaitu jalur sanad yang ketiga, hasil dari tahrij hadis yang ketiga, yaitu Rasulullah, Abu Darda, Jubair bin Nufar, Zaid bin Arta'ah, Ibnu Jubair, Umar bin Abdul Wahid, Ahmad bin Musa. Dalam jalur sanad ini sama seperti jalur sanad yang kedua, bahwa Ibnu Jubair memiliki beberapa murid, yaitu Umar bin Abdul Wahid salah satunya. Pada jalur pertama yaitu Al-Walid, pada jalur yang kedua yaitu Ibnu Mubarak, yang pada jalur yang ketiga ini yaitu Umar bin Abdul Wahid. Umar bin Abdul Wahid itu adalah seseorang dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan biasa. Beliau memiliki nama lengkap Umar
bin Abdul Wahid bin Qais. Nama kunyahnya yaitu Abu Hafs. Beliau berasal dari negeri Syam, wafat pada tahun 20 Hijriah. Menurut para ulama, beliau adalah orang yang thiqah, dan itu merupakan pendapat dari Ibnu Sa'ad, Al-Ajli, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar. Dan menurut Ibnu Qana', beliau adalah sahih, orang yang sahih, orang yang benar. Kemudian Umar bin Abdul Wahid memiliki murid yang bernama Ahmad bin Musa. Bahwa Ahmad bin Musa itu memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Musa. Beliau adalah kalangan dari Tabi'ul Atba, kalangan tua. Tabi'ul Atba, kalangan tua. Nama kunyahnya yaitu Abu Al-Abbas. Beliau berasal dari Himas, wafat pada tahun 238 Hijriah. Menurut para ulama, beliau adalah orang yang thiqah dan hafid. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan menurut An-Nasa'i beliau adalah la ba'sa bih. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas jalur sanad yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan di sini kita akan menjelaskan tingkatan dari para perawi. Di sini saya mengambil dari pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa tingkatan para perawi hadis itu ada 12. Yang pertama, tingkatan sahabat yang mana dapat dipercaya tidak mungkin melakukan sebuah kesalahan. Mereka adalah orang yang sempurna dalam keseluruhan hadis, tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah tingkatan yang memiliki sifat thiqatun sabit, atau thiqah dan sabit dan hafiz ma'mun. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkatan yang menunjukkan kesyai'an tanpa adanya penguat seperti thiqah, sabit, dan hafiz. Kemudian tingkatan yang keempat memiliki sifat syuduq, ma'mun, mahallul asyidqi, la ba'sa bihi. Tingkatan yang kelima tidak menunjukkan kesyai'an tapi tidak tercela. Tingkatan yang keenam, tingkatan yang rendah yang mana hadis lumayan atau bisa disebut sahihul hadis atau ya'tubu hadisuhu. Dalam tingkatan 1 sampai 3 itu bisa dijadikan hujjah dan bisa disebarkan. Dan kemudian tingkatan 4, 5 dan 6 itu tidak bisa dilaksanakan tapi tidak boleh disebarkan, bisa dilakukan untuk di amalan sendiri. Karena tingkatan ini merupakan tingkatan yang tingkatan yang cukup rendah, tapi bisa dilakukan atau bisa diamalkan. Kemudian tingkatan yang ketujuh, layyinul hadis fihi dha'ifun fihi maqal. Kemudian tingkatan yang kedelapan, majhul, kelemahan terhadap perawi atau bisa dikatakan perawi dha'if, memiliki hadis yang munkar. Kemudian tingkatan yang kesembilan, perawi sangat lemah, laisa bihi ya'in, tidak ada apa-apanya. Kemudian tingkatan yang ke-10, mutaham bil kadzib, matruk, laisa bihi thiqah. Tingkatan yang ke-11, kadzab, madal, ya'dib, yatla. Tingkatan yang ke-12, tingkatan yang paling rendah yang mana orangnya tidak dapat dipercaya. Dalam tingkatan 7 sampai tingkatan 12 di sini tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah ataupun disebarkan. Tapi bisa dipelajari untuk sebagai bahan perbandingan. Kemudian menurut skema ini dapat diambil kesimpulan bahwa para perawi memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama yaitu Abu Darda. Beliau adalah seorang sahabat, mendapat tingkatan yang pertama, yang mana beliau adalah seorang sahabat. Dan menurut para ulama bahwa para sahabat adalah periwayat yang sangat sempurna dan tidak mungkin untuk melakukan kesalahan sedikit pun. Dan dipercaya bahwa para sahabat adalah orang yang thiqah.
Kemudian perawi yang kedua yaitu Jubair bin Nufair bin Malik mendapat tingkatan yang kedua, yang mana tingkatan ini sangat thiqah dan memiliki kredibilitas yang tinggi dan memiliki hafalan yang kuat, adil dan dzabit. Kemudian ada beberapa perawi yang memiliki tingkatan 3, yaitu Zaid bin Arto'ah, Abdurrahman bin Yazid dan bin Jabir dan Al-Walid bin Muslim. Dari ketiga perawi ini, beliau memiliki tingkatan 3, yaitu perawi thiqah, adil, dan muttaqin. Kemudian perawi yang keenam yaitu Mu'ammal Al-Fadl bin Mujahid. Beliau memiliki tingkatan yang keempat, yang mana memiliki sifat syuduq la ba'sa bih, yang mana perawi jujur dengan apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah. Kemudian pada jalur yang kedua, kita mulai langsung pada pada jalur Abdullah bin Mubarak, karena pada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir ke atas itu sudah dijelaskan pada jalur sanad yang pertama. Abdullah bin Mubarak memiliki tingkatan yang kedua, yang mana tingkatan yang kedua memiliki tingkatan yang sangat tinggi, yang sangat thiqah dan memiliki kredibilitas yang tinggi dan memiliki hafalan yang kuat, adil dan dzabit, yang sudah dijelaskan pada tingkatan Jubair bin Nufair bin Malik. Kemudian yang keenam yaitu jalur yang keenam, maksudnya Ahmad bin Muhammad bin Musa, yaitu murid dari Abdullah bin Mubarak, bahwa beliau memiliki tingkatan yang kedua, yaitu sama seperti Abdullah al-Mubarak. Kemudian jalur sanad yang ketiga. Jalur sanad yang ketiga ini sama seperti jalur sanad yang pertama, namun berbeda pada murid dari Ibnu Jubair, yaitu Umar bin Abdul Wahid. Beliau memiliki tingkatan 3, yang mana tingkatan 3 itu perawinya thiqah, adil dan muttaqin. Dan murid dari Umar bin Abdul Wahid bin Qais itu Yahya bin Utsman bin Sa'id memiliki tingkatan 4, yaitu tingkatan 4 yang mana memiliki sifat syuduq la ba'sa bih, yang mana perawi jujur dengan apa yang diberitakan dan berita tersebut tidak bermasalah. Baiklah, yang selanjutnya dapat disimpulkan dari penjelasan tingkatan-tingkatan para perawi di atas berdasarkan tingkatan para perawi dan pendapat dari para ulama muhaddisin yang mengambil dari pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, maka dari banyak sanad yang ada bahwa banyak perawi yang memiliki tingkatan sanad 3, yakni menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa tingkatan ini para perawinya thiqah namun tanpa adanya penguat seperti hafidh. Oleh karena itu, dari segi kualitas hadis ini termasuk hadis sahih li dzatihi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya atau dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.